Halo, Shalom anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama Bu Siska Haryanti. Nah, anak-anak boleh panggil dengan sebutan nama Bu Siska. Oke, semua sudah siap belajar? Yuk, kita sama-sama belajar. Hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang kedua, yaitu dampak dosa. Anak-anak, yuk mempersiapkan yang pertama Alkitab, kemudian buku dan alat tulis, lalu yang ketiga hati. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan lewat pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Yuk anak-anak semua sama-sama kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami, anak-anak-Mu akan belajar dampak dosa. Tuhan, Engkau yang tolong kami, supaya kami dapat mengerti pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan arti dosa, dan yang kedua, menyebutkan dampak dosa. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama. Anak-anak, ayo kita bernyanyi dengan menggunakan gerakan. Lihat video berikut ini ya. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Dosa jangan diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Ya, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bersama Ibu Dewi tentang pemahaman mengapa manusia berdosa yang didasarkan pada Kejadian 3. Pembelajaran 2 kali ini kita lanjut pembahasan pembelajaran sebelumnya, yaitu dampak dosa. Semua perbuatan yang dilakukan manusia pasti memiliki akibat atau dampak. Orang yang rajin bekerja akibatnya mendapatkan rezeki atau upah yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi orang yang malas bekerja pasti tidak akan dapat upah dan hidupnya tidak berkecukupan. Coba lihat gambar berikut ini. Begitu juga perbuatan dosa.
mendatangkan dampak bagi orang yang melakukannya atau juga orang lain. Dampak dosa bagi diri kita apa sih anak-anak? Iya, merasa takut ya. Ketika kita melakukan dosa, pasti kita merasa takut. Berikutnya, khawatir dan bisa juga hilang keselamatan. Manusia bisa jatuh dalam dosa ketika hidup jauh dari Tuhan, tidak pernah ke gereja, dan tidak pernah berdoa. Bisa membuat iman manusia menjadi lemah, sehingga tidak mampu melawan godaan iblis. Dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa dosa adalah perbuatan melanggar perintah Allah. Hanya Allah yang berhak mengampuni dosa manusia. Dosa diawali dari bibit-bibit kecil di hati kita. Misalnya, iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai, dan masih banyak lagi. Setiap perbuatan baik maupun buruk pasti ada dampaknya. Anak-anak, selain dampak dosa bagi diri kita sendiri, dosa menimbulkan dampak terhadap orang lain. Misalnya sakit hati, permusuhan, kepedihan, sedih, kecewa, dan siksaan yang berkepanjangan. Orang yang berbuat dosa pasti mendapatkan hukuman. Dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22, juga dijelaskan, anak-anak boleh baca di rumah ya, di Alkitabnya masing-masing. Hukuman yang dimaksud supaya manusia jera dari perbuatan dosanya. Anak-anak, Ibu akan menceritakan sebuah kisah di Alkitab. Anak-anak duduk yang manis dan perhatikan ya. Ada dua orang kakak beradik, namanya Kain dan Habel. Anak-anak tahu Kain dan Habel ini siapa? Wah, hebat. Ya, benar. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai dua anak laki-laki. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka memiliki pekerjaan. Kain, anak pertama, sebagai seorang petani. Sedangkan Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Adam dan Hawa mendidik anak-anaknya agar berbakti kepada Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupannya. Pada suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, segala hasil tanah yang dikerjakan oleh Kain. Tetapi, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Mengapa ya? Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Api dari langit membakarnya. Tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Lihat anak-anak, hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mengakuinya. Wah, ternyata Kain jahat ya.
Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Dari kisah ini kita belajar. Kita lihat Kain sebagai contoh orang yang jatuh dalam dosa. Ia merasa iri hati terhadap persembahan Habel, karena persembahannya diindahkan Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, anak-anak, kita tidak boleh melakukan dosa. Karena kalau kita melakukan dosa, kita membuat Tuhan sedih. Dan yang kedua, dampak dosa itu ada dua, yaitu dampak bagi diri kita sendiri dan dampak bagi orang lain. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak dapat mengerti dan anak-anak dapat melakukannya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami sudah berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah-Mu, dan kami tidak mau melakukannya. Allah Roh Kudus, mampukanlah kami untuk kami tidak berbuat dosa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak, ingat pesan ibu guru ya. Apabila kalian keluar rumah, jangan lupa untuk melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.